Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu Allahu ilan nasi kaffatan liyukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Amma ba'd. Ikhwatil a'izza, as-saimun was-saimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sore hari yang sangat berbahagia ini tiada henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam, yang telah memberikan kita nikmat sehat dan kesempatan, sehingga atas izin Allah pada sore hari ini kita dapat bertemu muka, dapat berjumpa dalam satu kajian Ramadan, bulan pendidikan dan jihad. Ikhwafillah rahimakumullah, kalau kita kemudian melihat kapan Ramadan disyariatkan oleh Allah pelaksanaannya, ternyata Ramadan baru dijadikan sebagai hukum yang dijalankan oleh umat Islam itu pada tahun kedua Hijriah. Dan yang uniknya, ikhwafillah rahimakumullah, tidak selang beberapa lama setelah Ramadan dijadikan sebagai syariat yang dapat ditunaikan oleh umat Islam, selain daripada ibadah salat, maka pada bulan Ramadan juga ternyata Allah memberikan satu kesempatan kepada umat Islam untuk melaksanakan perang Badar Al-Kubra. Kita semua bisa membayangkan, ikhwafillah, betapa fisik seseorang pada saat berperang tentu harus sangat prima, tentu harus sangat kuat. Karena kebanyakan kita pada saat memahami puasa adalah beristirahat, ya duduk, tidur, tidak ada aktivitas. Tetapi justru Rasulullah SAW ingin memberikan satu gambaran bahwa puasa adalah syahrul jihad, bulan di mana umat Islam dituntut untuk melaksanakan jihad, di mana dia akan menguatkan dirinya untuk berhadapan dengan musuh-musuhnya, di mana dia harus mempersiapkan fisiknya akan berhadapan dengan musuh-musuh Islam, dan dia dalam keadaan berpuasa. Umat Islam tidak ingin dikatakan bahwa Anda berpuasa, Anda lemah. Tetapi para sahabat ingin menunjukkan bahwa spirit puasa itu sesungguhnya dapat meningkatkan etos kerja, etos amal yang dikerjakan oleh kaum mukminin justru meningkat, justru mengalami tingkat kesempurnaan, sehingga kemudian mereka memanfaatkan bulan puasa untuk melaksanakan jihad. Ini semuanya mengajarkan kepada kita, ikhwah, bahwa kita pada saat berpuasa tidak hanya sekedar beristirahat, tidak sekedar hanya menahan lapar dan haus, kemudian kita tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa memberikan manfaat untuk orang lain, memberikan manfaat untuk Islam. Perang Badar yang dilaksanakan pada bulan puasa sesungguhnya mengajarkan satu pelajaran yang sangat berharga kepada kita, betapa puasa yang dilakukan oleh umat Islam tidak menjadikan mereka justru malas. Justru mereka tidak memiliki aktivitas. Bahkan aktivitas yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat adalah aktivitas yang paling mulia, adalah perang, adalah jihad. Maka mudah-mudahan serial tentang jihadnya para sahabat pada bulan Ramadan bisa menginspirasi kepada kita untuk kemudian kita
bisa memahami dengan pemahaman yang benar bahwa semestinya puasa itu tidak menjadikan kita malas. Yang kedua, ikhwafillah rahimakumullah, puasa ini juga adalah bulan pendidikan. Bulan di mana kita sedang dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bukan pada bulan puasa, kita terlalu jauh bermain dari rumah kita. Kita terlalu sudah melewati batas yang seharusnya dari tempat tinggal kita. Maka pada bulan puasa Allah mengembalikan kita kepada habitat kita yang asli, habitat kita yang sesungguhnya. Ada gerangan apa kemudian puasa bisa mengembalikan manusia kepada nilai fitrahnya? Ternyata puasa kemudian memberikan pendidikan yang sangat berharga kepada kita sebagai umat Islam. Pendidikan apakah itu? Pendidikan di mana kita harus bangun untuk melaksanakan ibadah sahur. Ikhwafillah, mungkin orang akan berkata, rasanya tidur itu jauh lebih enak ketimbang makan. Rasanya beristirahat itu lebih enak daripada sekedar minum. Bukan di situ letaknya. Bukan di situ permasalahannya. Tetapi sahur adalah memberikan nilai keberkahan kepada orang-orang yang melakukannya. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Hendaklah kalian melaksanakan ibadah sahur karena terdapat di dalam ibadah sahur itu nilai keberkahan. Tidak saja kita makan ikhwafillah, tapi kita berjumpa dengan anak kita, berhadapan dengan istri kita. Kita kemudian di tengah malam dalam suasana yang hampir setelah istirahat segala masalah kita sudah terurai dan sudah selesai. Dalam satu perkumpulan itu diharapkan kita kemudian selain daripada makan, kita pun bisa berbincang-bincang, melihat kembali, mengevaluasi kembali, merefleksikan kembali apa yang telah kita lakukan. Apakah kemudian dalam satuan keluarga kita ada seorang bapak, ada seorang ibu, ada seorang anak yang sesungguhnya sebuah kekuatan yang sangat sempurna pada saat semua kemudian menjadi hamba-hamba Allah yang hanya mengabdi kepada Allah, maka keluarga itu tentu akan melahirkan satu pribadi-pribadi muslim yang hebat, pribadi-pribadi muslim yang bisa memberikan manfaat untuk orang lain, pribadi-pribadi muslim yang dapat menyebarkan nilai-nilai kebaikan kepada orang lain. Ikhwafillah, bukan saja sahur yang bisa mendidik kita, tapi adalah kita dibiasakan dengan melaksanakan sholat tarawih. Yang biasanya orang setelah isya mungkin dia memilih untuk tidur, memilih untuk istirahat, tapi sejenak setelah sholat isya kita diberikan satu bagian penting dari proses pendidikan yang kita harus lakukan adalah membiasakan dengan sholat malam yang Allah ganti dengan sholat tarawih. 2 rakaat yang kita lakukan, 4 rakaat yang kita lakukan, terus kita melakukannya dalam suasana spirit kita melaksanakan ibadah salat, kemudian memberikan ketenangan kepada jiwa kita, menguatkan imunitas kita untuk tidak jatuh pada perbuatan yang keji dan yang munkar. Maka kemudian salat yang kita lakukan sebagai ajang untuk kita kemudian lebih mendekatkan hubungan kita dengan Allah. Bukankah saat kita salat, maka sesungguhnya kita sedang dalam posisi yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah bacaan-bacaan yang diajarkan dalam salat adalah bacaan-bacaan yang mengantarkan kita begitu eratnya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam suasana batin yang memohon, dalam suasana hati yang memohon perlindungan, maka kita kemudian mengadukan semua urusan kita melalui ibadah salat. Banyak sekali puasa sebagai media pendidikan untuk kita semua. Bahkan puasa itu sendiri, wafillah, kalau saja kita ingin minum di kamar mandi, ingin makan di dalam kamar kita, ingin membohongi istri kita, ingin membohongi anak-anak kita,
bahwa di tempat lain kita sesungguhnya kita bisa melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Itu bisa kita lakukan. Tetapi kita sedang diajarkan oleh Allah, kita sedang dididik oleh Allah, kita sedang dibina oleh Allah. Bagaimana dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan, semuanya sedang diawasi oleh Allah. Anda boleh membohongi siapa saja, Anda boleh mengatakan apa saja perbuatan dusta kepada orang lain, tetapi tidak Anda mengatakannya kepada Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfir liman yasha wa yu'adzib man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Mudah-mudahan puasa sebagai media agar kita kemudian menjadikannya sebagai syahrul jihad, dan puasa juga sebagai syahrul tarbiyah akan memberikan satu pelajaran yang penting untuk kemudian membina kepribadian kita, membina keluarga kita, membina masyarakat kita, bahkan nanti akan berdampak kepada bagaimana perubahan yang terjadi pada bangsa dan negara kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.